Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa menyerap pelajaran hari ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu masih tentang objek IPA dan pengamatannya. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan 7 besaran pokok dan alat ukurnya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh besaran turunan. Yang ketiga, siswa dapat mengubah atau mengkonversi satuan panjang, massa, dan waktu. Ya, kita langsung saja masuk ke materi. Kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran. Di sini ada pengertian dari pengukuran. Itu kemarin sama ya, membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Kemarin kita juga sudah belajar tentang besaran. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Kemudian ada juga satuan acuan yang digunakan dalam pengukuran. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang satuan. Satuan dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok dan alat ukurnya. Apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok adalah besaran yang sudah mengalami kesepakatan secara internasional. Nah, di sini ada 7 besaran pokok yang harus kamu ketahui. Yang pertama ada panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat kuat arus listrik, yang kelima suhu, yang keenam jumlah zat, dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Dan ada satuannya. Satuannya ini adalah satuan internasional. Untuk panjang, satuannya adalah meter, massa adalah kilogram, waktu adalah second, kuat arus listrik adalah ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya adalah kandela. Nah, apa aja sih alat ukur dari ketujuh besaran pokok ini? Nah, yang pertama, besaran panjang. Nah, di sini alat ukur besaran panjang, contohnya ada mistar atau penggaris, ada jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, ini Ibu berikan gambarnya penggaris. Ya, penggaris sudah kamu gunakan sehari-hari. Nah, ini ada jangka sorong dan ada mikrometer skrup. Selanjutnya ada besaran massa. Nah, ini alat ukurnya untuk besaran massa. Yang pertama ada neraca Ohaus 4 lengan. Kemudian ada neraca sama lengan. Kemudian ada neraca 3 lengan. Nah, di mana bedanya neraca Ohaus 4 lengan sama neraca 3 lengan? Bedanya itu dari sini. Kalau di sini ada 4, kalau yang di sini ada 3. Ini kan kelihatan nih ada 1, 2, 3. Nah, kemudian ada neraca pegas. Di sini ada terakhir neraca digital atau timbangan digital. Nah, selanjutnya ada besaran waktu. Besaran waktu memiliki alat ukur jam matahari, ada jam tangan, ada jam dinding, dan terakhir adalah stopwatch.
Nah, selanjutnya adalah besaran suhu. Besaran suhu memiliki alat ukur termometer. Besaran jumlah zat. Jumlah zat tidak ada alat ukurnya. Dan yang terakhir adalah besaran intensitas cahaya, adalah lux meter atau kandela meter. Nah, ini gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dan biasanya besaran turunan itu memiliki rumus. Ada rumusnya. Nah, di sini contohnya yang pertama ada besaran luas. Nih, luas. Pasti kamu udah tahu kan luas itu apa rumusnya? Luas itu memiliki rumus panjang kali lebar. Dan satuan dari luas adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Kemudian selain luas ada besaran volume. Volume memiliki rumus, misalkan volume balok, berarti kan P kali L kali T. Dan volume memiliki satuan meter kubik atau M pangkat 3. Ya, selain itu ada besaran kecepatan. Satuannya itu adalah meter per second atau ditulisnya M per S. Kemudian ada besaran gaya, satuannya adalah Newton. Dan besaran percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Nah, di sini kita akan belajar tentang satuan sistem internasional. Berarti kalau internasional sudah diakui di seluruh dunia. Yang pertama ada satuan pokok panjang. Nah, di SD Ibu sudah yakin kalian sudah belajar ini, tangga dalam satuan panjang. Udah hafal ya? Nah, kalau misalkan 1 kali turun dari KM ke HM itu dikali 10. Nih, turun 1 tingkat tangga dikali 10. Berarti kalau turun 1 itu dikali 10. Kalau turun 2 berarti dikalinya 100. Ya. Kalau misalkan naik dari meter ke dekameter itu dibagi 10. Kalau misalkan naiknya 2, 1, 2 berarti dibaginya 100. Nah, di sini udah Ibu tuliskan 1 kilometer sama dengan 1000 meter, 1 hektometer sama dengan 100 meter, 1 dekameter sama dengan 10 meter, 1 desimeter sama dengan 0,1 meter, 1 cm sama dengan 0,01 meter, 1 mm sama dengan 0,001 meter. Nah, di sini juga ada satuan pokok massa. Sama seperti panjang tadi ya, kalau massa itu tinggal belakangnya aja yang berbeda. Kalau panjang adalah meter, kalau massa adalah gram. Sama, kalau naik 1 itu dibagi 10, kalau turun 1 dikali 10. Selain ada satuan pokok massa, ada juga satuan pokok waktu. Nah, di sini ada 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun. Jadi, 1 hari rata-ratanya itu berapa detik? Nah, 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60
detik. Jadi kalau 1 hari berarti pengerjaannya 24 dikali 60 dikali 60 sama dengan 86.400 detik. Begitu ya. Ya, terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan saya. Minggu depan saya akan memberikan contoh soalnya dan kita akan latihan soal bersama-sama. Silakan kalian catat penjelasan saya. Terima kasih.